adik-adik, selamat datang di channel kita Tentor Inspiratif. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu subtes dari UTBK SNBT. Apa itu? Ya, yakni literasi dalam bahasa Inggris. Perkenalkan, saya Kak Sonia. Jadi, tadi kita akan membahas tentang literasi dalam bahasa Inggris. Salah satu subtes yang akan kita pelajari di nanti UTBK yang diteskan di SNBT. Oke, lanjut aja. Terus apa sih nanti yang bakal keluar di UTBK? Kamu harus tahu kira-kira sebelum saya menghadapi bahasa Inggris apa yang bakal kemungkinan keluar. Pertama, berapa jumlah soal yang ada di bahasa Inggris? Ada 20 soal deh ya, jadi nanti kamu akan menghadapi 20 soal bahasa Inggris dan waktunya ada blocking time-nya yakni berapa selama 30 menit. Jadi kira-kira dalam waktu sekitar kurang lebih 1 menit lebih dikit nanti kamu akan membahas satu soal. Nah itu untuk blocking time-nya. Lalu untuk bentuk soalnya bagaimana adik-adik? Bentuk soalnya dalam bentuk literasi atau bacaan. Jadi tidak ada grammar, listening, atau speaking. Begitu ya. Lalu untuk kisi-kisinya sudah saya tuliskan ini di slide-nya. Jadi sekitar ada 16 kisi-kisi yang nanti akan keluar di 20 soal itu. Ini sudah relevan dengan UTBK yang terbaru. Yakni mulai dari mencari main idea atau topik paragraf, mencari inference, mencari organization of the text, dan seterusnya. Nah, untuk detailnya bisa kamu lihat di slide. Sudah saya tampilkan ada poin 1 sampai dengan ke-16. Itu sudah detail mulai dari gimana cara mencari reference, purpose, tone, course, vocabulary, hypothesis, sampai dengan summary. Oke, lanjutnya. Lalu untuk itu kisi-kisi soalnya. Lalu untuk bacaannya bagaimana? Untuk bacaannya ada text types yang hanya keluar di UTBK, jadi tidak keluar di soal-soal yang lain. Jenis text type-nya apa aja? Jadi ketika nanti kamu belajar bahasa Inggris nggak bingung lagi apa sih yang harus saya pelajari, teksnya apa aja, apakah seperti materi di sekolah, di SMA, di setiap hari yang saya pelajari, ternyata beda deh ya. Teks di sekolah dengan teks yang nanti keluar di TBK itu berbeda. Nah, untuk gambarannya berikut jenis teks yang akan keluar di UTBK, teks atau bacaannya seperti apa teksnya. Yang pertama ada explanation text, exposition text, report text, dan discussion text. Jadi teks selain itu nggak akan keluar di UTBK. Kalian kan kalau di sekolah biasanya belajar tentang naratif, deskriptif, kayak gitu ya. Itu tidak akan keluar di UTBK karena itu levelnya level ini ya untuk SMA. Jadi ujian sekolah. Kalau ini ujian tes masuk perguruan tinggi, jadi jenis teksnya udah beda. Ada ini 4 jenis teks. Ini beberapa sudah diajarkan di sekolah, mungkin ada yang belum. Nanti kita bahas detailnya lebih lanjut. Oke, tadi kita sudah membahas tentang kisi-kisi tipe soal apa aja yang bakal keluar di UTBK SNBT khusus untuk literasi bahasa Inggris. Tadi ada main idea dan seterusnya ya, mulai dari hypothesis, summary, dan lain-lain. Oke, berikut kita tampilkan ada sub pertanyaan tentang main idea. Ini sangat sering banget keluar di soal. Kenapa? Karena setiap bacaan itu butuh main idea atau topik dan itu mesti ditanyakan. Nah, ini beberapa contoh soal yang bisa kita pelajari untuk belajar tentang main idea itu tadi ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan di bagian kiri itu ada tulisan line, terus ada angka 5, 10, 15. Ini tipe soal yang sering keluar di UTBK seperti itu deh ya. Jadi angka di sini menunjukkan apa? Angka itu menunjukkan baris. Jadi misalkan ini line 5 itu baris ke-5. Jadi nanti ketika kamu melihat teks, kamu nggak bingung lagi ini baris keberapa sih? Baris keberapa? Karena tadi kan sudah di awal saya katakan kalau bahasa Inggris itu yang keluar literasi atau bacaan, jadi full teks ya, tulisan semua, tidak ada
grammar juga tidak keluar. Jadi seperti ini nanti. Kenapa ini ada angka ini? Angka itu membantu untuk kalian membaca atau mencari poin dengan cepat gitu deh ya. Jadi ini angka 5, 10, dan 15 ini membantu. Nah, ini salah satu contoh teks. Teksnya ini lumayan panjang ya, nanti kan bentuknya UTBK di layar komputer nanti akan muncul seperti ini. Tipe soalnya seperti apa? Tipe soalnya, nah bisa kalian lihat di sini bentuk soal. Soalnya biasanya akan muncul what of the following expresses the main idea of the passage atau teks. Jadi kadang di soal UTBK itu ditulis passage. Nah, passage itu sama dengan teks. Nah, kebetulan di sini bahas tentang vaksin. Jadi ini tipe soal UTBK dulu ketika waktu corona ya. Jadi bahas tentang virus, tentang vaksin, COVID, seperti itu. Nah, ini tipe soalnya A sampai E. Lalu selanjutnya ada model soal inference. Apa itu inference? Kesimpulan ya, atau conclusion. Nama lainnya implication sama juga. Nah, model soalnya seperti ini. It is implied in the passage that. Nah, ini model teksnya. Ini saya ambil dari soal TOEFL. Jadi misalkan kamu bingung sumbernya dari mana sih kalau belajar reading atau literasi bahasa Inggris, kebanyakan mengiblat ke tes TOEFL. Nanti kamu bisa update soal di situ juga, bacaannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau soal implied seperti ini, it is implied in the passage that. Kalau mencari implied itu mencari kesimpulan yang tepat sesuai teksnya gitu ya. Nah, jadi cara tepatnya sebenarnya pilihan A sampai E harus kamu cocokkan ke teks seperti itu. Nah, lalu ada juga, ini hanya muncul di UTBK SNBT bahasa Inggris, menanyakan tentang organization of the text. Nah, ini juga saya ambilkan dari soal TOEFL juga. Model teksnya seperti ini, soalnya kayak gini. Gimana sih jawab soal ini dengan cepat? Nah, ada triknya, kuncinya bisa kamu cek di paragraf 2, 3, di awal-awal paragraf. Nah, tipe soalnya kayak gini, how is the information in the passage organized? Jadi ini cuma mencari susunan teksnya itu disusun pakai cara apa sih? Nah, biar gampang, kamu nanti juga harus belajar tentang conjunction. Pernah diajar ya di sekolah, conjunction itu kata hubung. Nah, ini kebetulan conjunctionnya ini jelas ada di awal paragraf. Kamu bisa cek di awal paragraf 2 atau 3. Kebetulan di sini di awal paragraf 3 di sini ada kata on the other hand. On the other hand itu berkebalikan atau kontras. Nah, kalau kontras berarti di sini ada kata ini. Nah, ini. Berarti on the other hand bisa kita ganti dengan pilihan B dengan kata kuncinya kontras. Jadi membandingkan dua kontras konflik antara traditional view dengan interaksionis view, begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi cepat kan jawab soal seperti ini. Nah, untuk tips dan triksnya bisa kita bahas next meeting juga. Oke ya. Oke, selanjutnya ada poin keempat, yakni transition question. Ini tolong diperhatikan dengan baik. Kenapa? Karena di UTBK yang kemarin tipe soal ini keluar 2 poin. Nah, 2 itu sangat banyak deh ya dari 20. Nah, tipe soalnya kayak gimana? Tipe soalnya bisa kamu cek di poin ini nomor 3 dan 4 ya. Nah, ada 2 soal, yakni paragraf preceding dan paragraf following. Preceding itu berarti mencari topik sebelumnya. Kalau following, poin keempat, itu mencari setelahnya. Nah, untuk nomor ini preceding, triknya gampang sekali. Preceding itu cuma dibaca di kalimat pertama, paragraf pertama, kuncinya di situ. Misalkan ini paragraf pertama itu when a strong earthquake occurs in the ocean floor rather than on land. Berarti ini bahas tentang gempa bumi yang terjadi di dasar laut ya daripada di daratan. Berarti kan gempa itu kemungkinannya kan ada 2 penyebabnya, bisa di darat, bisa di laut. Kalau di laut kan bisa jadi tsunami, begitu deh ya. Nah, berarti sebelum bahas teks ini akan bahas tentang apa? Ya, ini bahas tentang gempa bumi di
daratan sebelum ke laut. Nah, jadi jawabannya yang C, land-based earthquake. Seperti itu. Gampangan cepet sebenarnya ya. Nanti kita bahas selanjutnya, trik-trik lagi. Nomor 4 itu following. Kalau following kebalikannya deh ya. Kebalikannya itu berarti yang dibaca kalimat terakhir, paragraf terakhir, bawah sendiri. Kamu bisa mulai baca dari koma terakhir ini. It can reach a height of 100 feet. Nah, dan seterusnya. Kata kuncinya di kalimat terakhir, can cause tremendous floodings and damage to coastal areas. Berarti kalau letaknya bukan di darat tapi di laut, nanti akan menyebabkan ini flooding kan banjir, dan damage coastal area. Berarti kata kuncinya coastal area. Coastal itu daerah pesisir ya, Dek. Berarti jawabannya yang B. Karena pilihan A sampai D itu tidak ada kata coast, satu-satunya cuma B. Jadi tinggal meneruskan lanjutannya. Oke, gampang kan? Selanjutnya ada analogi. Nah, analogi ini sudah kamu pelajari juga di bahasa Indonesia, yakni perumpamaan. Jadi kamu mengumpamakan A dan B itu sama dengan C dan B lah, seperti itulah kasarannya. Silahkan dicek pilihan A sampai E. Ini juga besok kemungkinan keluar satu nomor, yakni ini chicken, eggs, rain, flooding, dan seterusnya. Nah, atau milk cow. Nah, tapi yang dibandingkan itu apa yang diumpamakan ini, the author's ideas of relationship between non-essential amino acid and human body is analogous with. Nah, soalnya seperti itu. Nah, itu bisa kamu cek di ini 11 asam amino acid itu ada di 3 baris dari bawah, silahkan dibaca itu ya. Oke, dari paragraf ini 3 baris dari bawah itu bisa kamu baca juga on the other hand. Itu asam amino itu on the other hand are produced by body. Bisa kamu bayangkan ya, jadi asam amino diproduksi oleh tubuh. Sambil ini dianalogikan, apakah ayam diproduksi oleh telur? Nah, berarti A pilihan yang keliru. Atau hujan, pilihan B, diproduksi oleh banjir, kan nggak cocok juga. Apakah C, smoke, asap diproduksi, smoke ini merokok ya, merokok diproduksi oleh polusi, nggak cocok juga. Jadi yang cocok adalah poin D, susu diproduksi oleh sapi, sama dengan asam amino yang diproduksi oleh tubuh. Jadi tinggal nyocokin aja analoginya atau perumpamaannya. Oke, selanjutnya ada poin ke-6, yakni correlation between paragraph. Ini menanyakan tentang hubungan antar paragraf. Ini gampang banget triknya. Ini kan ada 2 paragraf pertama dan kedua. Nah, triknya kamu kan yang ditanyain hubungan paragraf 1 dan 2 itu apa sih? Berarti kuncinya bisa kamu baca di paragraf 1 terakhir ini atau paragraf 2 awal. Kenapa? Ini karena berhubungan. Atas dan bawah dihubungkan dengan ini. Last year's drought in Texas, for example, could not be specifically tied to climate change. Nah, dari sini kan ngomongin tentang contohnya, kalau kekeringan di Texas itu tidak bisa langsung dikaitkan sama perubahan iklim. Nah, berarti paragraph 1 and 2 related in that day. Nah, ternyata paragraf 1 dan 2 ini ngomongin ini. Ternyata perubahan iklim itu tidak ada hubungannya sama kekeringan di Texas. Berarti mana jawabannya? Nah, berarti ini jawabannya C, langsung aja, discuss drought which have no link. Nah, jadi ada kata kuncinya no link, nggak ada hubungannya sama perubahan iklim gitu ya. Jadi kuncinya tadi apa, Adik-adik? Bisa kamu baca paragraf 2 awal karena ini kan hubungan antara paragraf 1 dan 2. Oke, lanjut slide nomor 7, bisa kamu cek, ini menanyakan detail information. Menanyakan tentang apa? Ini sering banget juga keluar di soal UTBK, mencari pernyataan yang benar atau yang salah. Tipe soalnya kayak nomor 3 atau 4 ini ada not true, not mentioned, seperti ini ya soalnya. Ini saya ambil dari soal TOEFL, nanti kamu bisa juga pelajari dari soal-soal yang lain. Nah, tipe soalnya kayak gini ya. Ini cuma nyocokin aja. Nah, tetap caranya cocokin pilihan A, B, C, D ke teks. Nah, B, C, D, E ya nanti ke teks ini seperti ini. Oke. Lalu poin ke-8,
kisi-kisinya ada where in the text. Where in the text itu cuma mencari baris. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, teks itu kan ada barisnya di bagian kiri. Nah, itu ada line 5, line 10, nah seperti inilah. Soalnya, where in the passage does the author discuss composition? Nah, di sini ada yang di garis bawah made of. Composition itu kan artinya susunan. Jadi susunannya meteor itu apa? Bisa kamu temukan di baris mana? Ini kan baris 4 dan 5 ya, berarti jawabannya B. Segampang itu. Jadi kamu jangan bayangin teksnya nanti bakal panjang. Ya memang panjang, tapi teks soalnya itu nggak terlalu susah, bisa langsung kamu cari, bisa kamu cocokin gitu ya. Jadi ini bisa kok dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit ya kan, asalkan kamu teliti. Oke, lanjut. Poin ke-9 ada namanya reparaphrasing atau restatement. Model soalnya kayak gimana? Ini kita tidak perlu membaca teks, bisa, asal satu syaratnya harus ngerti ini yang di restate. Restate itu menulis ulang, jadi intinya sama tapi ya. Ini contohnya can be best restated as. Maksudnya apa? Ini yang dikutip atau yang dicetak miring itu kamu ganti dengan kata yang lain tapi intinya sama, atau menulis ulang lah istilahnya. Pernah ya di bahasa Indonesia seperti itu. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Oke. Being exposed to secondhand smoke slows the growth of children's lung and can cause them to cough, wheeze, and feel breathless. Jadi yang dibaca cuma ini aja, terus kamu tulis ulang ke pilihan A, B, C, D, E. Lah seperti itu, gampang kan? Jadi teksnya ini hasilnya panjang banget, kamu nggak perlu melihat teksnya. Lah berarti kalau kamu terpapar asap rokok secondhand itu jadi perokok pasif seperti itu ya. Nah ini kata kuncinya slow. Jadi memperlambat pertumbuhan ini ya anak, baik dari paru-paru dan juga nanti bisa menyebabkan batuk dan seterusnya. Ini mesti negatif ya. Nah, kalau pilihan A salahnya di kata premature death, salah ya. Mana lagi yang ada premature death? Berarti D juga salah. Jadi bisa kamu cocokkan dengan cepat, tinggal B, C atau E ya. Terus premature death juga salah ya. Ini unclear, pilihan B salahnya di kata unclear, padahal sudah jelas ya melambatkan pertumbuhan tadi. Berarti tinggal pilihan C atau pilihan E, berarti A, B, D salah ya tadi. C apa E? Tinggal kamu cocokin. Nah, di sini ada growth delay. Nah, apakah ini growth delay sama dengan growth of children's lung? Lah, growth delay ini pertumbuhan tubuh, sedangkan di soal tadi pertumbuhan paru-paru ya. Nah, jadi jawabannya ini pilihan E. Children who are dissolved to secondhand smoke can impair. Lah, impair ini sinonimnya kata slow, memperlambat, merusak juga bisa. Ini kata kuncinya, children's lungs grow. Jadi ini sama ini intinya kan sama ya. Jadi langsung aja jawabannya E. Jadi kita bisa menjawab soal tanpa melihat teks. Selanjutnya poin ke-10, subtesnya tentang reference. Nah, reference ini juga kemungkinan keluar 1 nomor dan tergolong soal yang mudah. Kenapa? Karena ini juga kita nggak perlu membaca teks secara utuh. Jadi perlu membaca kalimat beberapa aja. Contoh soalnya seperti apa? Kalian mesti familiar dengan tipe soal ini ya, silahkan dicek. The pronoun they in the last sentence refers to. Jadi kata they di kalimat terakhir itu refers to. Jadi reference itu tipe soalnya kayak gini. Refers to itu artinya merujuk. Nah, rujukan ya. Lah itu ada triknya. Ini kata they itu bisa kamu lihat di kata atau kalimat sebelumnya. Jadi yang dibaca sebelumnya ya, bukan setelahnya. Diingat-ingat sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kalimatnya ini, in order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. Berarti they itu siapa? Otomatis ini ya, plants-nya. Jadi ini tanaman karnivora yang ini ya, carnivorous plant. Tanaman karnivora pernah dengar ya, yang memakan serangga. Nah, jadi jawabannya nomor 10 adalah B. Kalau ketemu soal lagi ini tentu saja mudah ya. Diingat-ingat tadi triknya apa? Baca kata atau kalimat sebelumnya.
Oke, next selanjutnya adalah purpose atau motif atau intention. Ini juga ditanyakan. Ini soal UTBK, kalau dulu masih namanya SBMPTN ya, sekarang UTBK SNBT. Ini pernah keluar di 2019. Teksnya seperti ini, panjang banget. Ini membahas tentang Black Bear. Nah, makanya tadi di awal saya tekankan lagi, kamu harus menguasai 4 jenis teks tadi ya. Ada report, discussion, explanation, exposition. Kalau kamu menguasai jenis teks itu, kemungkinan menjawab teks seperti ini bisa langsung dijawab dengan cepat, asalkan kamu ngerti jenis teksnya. Nah, ini jenis teks apa? Jelas ini namanya report text, menggambarkan teks secara umum atau membahas gambaran umum dari Black Bear ini ya. Dibahas dari habitat, klasifikasi, mulai ciri, dan seterusnya. Nah, berarti seperti apa nanti soalnya? Seperti ini. What likely motivates the author in writing the passage? Motivate, purpose, atau intention itu mencari tujuan teks. Nah, tujuan teksnya apa? Nah, ini kan tadi report. Kalau report text itu describe secara umum. In general. Berarti yang mana? Kalau A, kamu malah mendorong orang untuk memburu beruang ya di Amerika, jelas enggak cocok dengan isi teksnya. Nah, ini kan bahas tentang habitat, karakteristik, ciri dari semuanya, berarti jawabannya langsung aja B. Ini kata kuncinya di kata characteristic and habitat, itu ciri khas dari report text. Jadi bisa langsung dikerjakan lebih kurang dari 1 menit. Asalkan tadi ya harus menguasai jenis teks. 4 teks tadi, itu PR-nya. Oke, lanjutnya ada tone. Lah, tone ini juga mesti keluar di UTBK yang terbaru sesuai kisi-kisi dari Kemdikbud kemarin ya. Ini contohnya seperti ini. Which of the following best describe tone of the passage? Tone itu apa sih? Tone itu sikap penulis. Di sini ada cold, sadistic, emotional, descriptive. Lah, cold itu dingin, sadis ngerti ya? Sadis sekali ya. Emotional, emosi. Lah, di sini bahas tentang novel judulnya In Cold Blood. Ini bahas tentang ini ya, crime, criminal, murder, jadi pembunuhan. Lah, berarti cocoknya yang mana? Cocoknya yang sadistik ya, bukan deskriptif ya, bukan cold. Nah, jadi tergantung isi teksnya nanti tone-nya seperti apa. Kuncinya kamu harus hafal kata sifat ini ya. Jadi kata-kata sifat nanti yang keluar bervariasi, nanti bisa kamu googling tone bahasa Inggris itu apa aja. Lanjutnya, oke, ini juga keluar juga besok, tapi diacak mestinya yang keluar. Course itu ada 4 macam: menebak siapa penulis, menebak siapa pembacanya, menebak bacaannya dimuat dipublish di mana, sama menebak bidang ilmu apa yang cocok dengan teksnya itu ya. Ini menebak bidang ilmu yang sesuai. Lah, ini juga bisa dibahas dengan cepat. Tadi kan ini novel tentang pembunuhan ya, berarti bahas tentang apa? Nggak mungkin tentang ini American History, nggak cocok. Berarti yang cocok adalah ini novel. Mana tadi novel? Oh ya, ini ya, Modern American Novel. Oke, jadi lanjutnya subbab dari course adalah menebak siapa pembaca yang sesuai dengan teks. Nah, di bahasa Inggris yang ditanyakan ini to whom the passage is intended. Nah, seperti apa soalnya? Silahkan dicek di sini, ada pilihan jawabannya, ada society, government, scientist, artist, students. Nah, jadi kita menebak siapa sasaran pembaca yang cocok. Nah, ini teksnya tentang mental illness, kesehatan mental. Siapa pembaca yang cocok membaca tentang topik ini? Nah, apakah hanya pemerintah atau mungkin siswa? Nah, jadi semua cocok untuk membaca teks ini. Jadi ini sasarannya ke semua kalangan, semua pembaca. Berarti jawabannya yang A, society, masyarakat secara umum. Gitu deh ya. Jadi gampang banget, ini bisa kamu nalar aja, pakai logika aja, tanpa membaca keseluruhan teks. Gitu ya. Oke, next ada tentang ini. Subbab selanjutnya vocabulary, mencari kosakata. Seringnya yang keluar adalah sinonim. Seperti contoh soal seperti ini, the word vividly in line 6 is closest in meaning to. Jadi untuk membantu menambah kosakata, nggak bisa menghafalkan kamus karena itu nggak bisa ya. Nggak ada cara yang instan, bisa kamu tambahi ini
triknya mempelajari tentang derivatif atau imbuhan, yakni mempelajari adjective, noun, adverb atau adverb of manner gitu ya. Mempelajari juga phrasal verb. Phrasal verb itu rumusnya verb plus preposition. Contohnya seperti kata take away, give away, look after, itu kan maknanya udah beda ya kalau di bahasa Inggris. Nah, ini contohnya vividly. Vivid itu jelas atau nyata. Kalau ditambah ly berarti vividly, dengan jelas atau dengan nyata. Nah, ini ada in a cultured way, a correct way, lifelike way, brief way. Nah, yang tepat adalah yang C, lifelike. Jadi seperti jelas, nyata ya. Seperti hidup beneran gitu ya. Oke, nanti bisa. It can be hypothesis from the passage that if a person takes a dozen aspirins within 24 hours, he or she will. Nah, ini tipikal soal hypothesis. Ciri khasnya apa? Ada kata if, lalu ada kata will. Pengandaian jika maka. Di bahasa Indonesia juga ada ya seperti itu. Jika saya punya uang, saya akan memberikan ke teman, misalkan gitu. If I have much money, I will give. Nah, seperti itu. Ini juga sama. If a person takes a dozen aspirin 24 hours, dia akan apa? Lah, ini bisa kamu jawab dengan berpatokan pada teks. Jadi tinggal aja dijawab ini ya. Nah, ini sudah jelas ini within 24 hours di sini ada. No more than 2 tablets every 4 hours. Berarti kalau melebihi dari ini sampai dengan ini ya, dozen berarti kan sampai belasan ya. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, ini. Without question, aspirin is widely abused drug. Abuse itu yang bisa disalahgunakan, berarti bisa berefek fatal ya. Relief, misalkan pilihan A. Relief itu lega, nggak cocok juga ya. Aid itu membantu, first aid, nggak mungkin juga ya. Endanger jelas ini ya, jadi jawabannya C. Pakai logika plus juga harus berpatokan pada teksnya. Di teks mesti ada kok, asalkan dicari dengan benar. Ini contohnya, tinggal mencocokkan. Oke. Lalu poin terakhir ini summary, paling keluar juga 1 nomor. Nah, ini teksnya panjang sekali seperti ini. Nanti soalnya seperti apa? Nah, soalnya the passage can be best summarized as. Nah, summary itu artinya ringkasan, jadi meringkas keseluruhan teks dari awal sampai akhir. Nah, silahkan dicek ini ya, pilihan jawabannya seperti ini. Nah, untuk teksnya kamu gak usah khawatir, ini jenis teks apa? Tadi di awal ya ada 4 jenis teks, coba kamu analisis lagi. Ini adalah teks exposition. Untuk teks exposition, itu teksnya kuncinya ada di paragraf pertama akhir ini. Ngomongin tentang argumen against, melawan tentang apa? Ini ngomongin topik, terus ada yang setuju, ada yang enggak. Kebetulan di sini against itu tidak setuju atau melawan. Nah, ini tentang apa? Nah, ini ngomongin tentang separation from parents. Jadi kan ada tuh anak yang dipisah sama orang tuanya, ditaruh di daycare itu karena orang tuanya kerja. Lah, itu efeknya kayak gimana? Ada yang menolak. Kenapa menolak? Lah, ini alasan pertama, alasan kedua, alasan ketiga gitu. Jadi dari sini kan kamu langsung bisa membaca keseluruhan teks tanpa membaca dari pucuk ke pucuk dari awal sampai akhir. Cuma poin-poinnya aja, asalkan ngerti jenis teks tadi ya. Nah, kalau kamu masih bingung bisa juga baca paragraf akhir, ini cuma ini aja ya. Kesimpulannya gimana? Nah, bisa kamu ini, the matter then it is far from clear cut, berarti masih belum ada kejelasan ya. Though experience and available evidence indicate that early care is reasonable for infant. Jadi masih bisa diperdebatkan ini, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi teks ini menunjukkan posisinya kalau dia tidak setuju anak ditaruh di daycare, mungkin berdampak apa gitu ya. Nah, di sini dampaknya bisa kamu lihat di paragraf 2, 3, dan 4 ada 3 opini di sini argumen. Firstly, secondly, dan thirdly di sini. Nah, berarti dari sini kamu bisa menarik kesimpulan ya, summary atau ringkasannya apa. Kalau kamu jawab A, should not be sent to nursery, berarti kamu nggak setuju ini, under the age of 3, di bawah anak umur 3 tahun. Nah, kalau kamu B jawabnya no negative effect, apakah tidak ada efek negatif? Padahal ada ya tadi. Nah, apakah yang C still difficult to decide? Nah, ini berarti ya,
poin yang C yang betul. Kalau yang do, orang tua malah seneng anaknya di daycare kan ya nggak cocok. Nah, bisa kamu temukan tadi di mana summary-nya di awal sampai akhir ini ya. Far from clear cut, berarti masih ini masih bisa diperdebatkan, masih membingungkan, ada yang setuju, ada yang enggak, gitu ya Dek ya. Oke ya, wah nggak terasa udah kita bahas dari awal sampai akhir ya, 16 bab tentang literasi bahasa Inggris. Semoga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi adik-adik. Semoga nanti lancar menjawab soal UTBK-nya bahasa Inggris terutama ya, yang kalian bingungkan sehari-hari seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya kalau boleh juga bisa di video ini. Mau tanya-tanya apa silahkan. Semoga kalian ini ya yang dicita-citakan tercapai, skor UTBK-nya bagus dan tembus dengan jurusan yang diinginkan. Oke, see you next time, bye-bye.